konsep, dan urgensi. NKRI adalah negara hukum, artinya adalah negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berlandaskan dengan hukum yang berarti semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan pemerintahan harus didasarkan atas hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan rakyatnya. Mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Supaya dapat terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat serta dapat tercapainya kesejahteraan dan mempunyai kenyamanan dalam menjalani hidup. Next, sumber historis, sosiologis, politis. Negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat yang ditegakkan secara konsekuen. Dalam penegakan hukum, aparatur penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi harus ada pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Apakah kamu pernah melihat proses sidang di pengadilan? Jika pernah, pasti kamu akan melihat seseorang yang berkuasa untuk menentukan keputusan akhir. Dia adalah seseorang yang disebut Sang Mulia Hakim. Lalu coba bayangkan jika kamu menjadi seorang terdakwa yang menunggu putusan hakim. Kira-kira apa yang kamu harapkan dari keputusan sang hakim? Tentu saja, setiap orang dalam persidangan berharap Yang Mulia Hakim dapat bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan keputusan. Saudara Majelis Hakim, kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur, menurut rencana akan memvonis Edi Prabowo yang kini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Edi saat menjadi menteri diduga menerima suap dalam izin ekspor benur. Jaksa pada kasus dugaan korupsi izin ekspor benur menuntut Edi Prabowo penjara 5 tahun dan denda 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Edi, kata jaksa, terbukti menerima suap 25,7 miliar rupiah dari pengusaha benih lobster. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang terduga maling motor di Bangkalan, Jawa Timur tewas dibakar massa. Polisi yang tiba di lokasi hanya menemukan pelaku yang sudah dalam kondisi hangus terbakar. Polisi mendapatkan keterangan bahwa terduga pelaku yang belum diketahui identitasnya ini ditangkap warga pada jam 2 dini hari. Warga mencurigai Mr. X sebagai pelaku pencurian. Sekitar jam 6 pagi, warga kemudian membakar Mr. X hidup-hidup beserta motornya. Polres Bangkalan hingga kini masih mendalami kasus ini karena selain belum diketahui identitas pelaku, keterangan terkait lokasi pencurian juga belum jelas. Namun polisi juga memastikan jika perbuatan main hakim sendiri secara sadis seperti ini jelas tidak dibenarkan. Pelaku pembakaran bisa terjerat hukum sebagai pelaku pembunuhan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dari kedua video tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hukum yang berkeadilan di Indonesia belum terrealisasikan dan juga masih lemah. Mengapa demikian? Karena para penegak hukum dan juga para penguasa masih bisa mengintervensi hukum-hukum tersebut. Kemudian juga terdapat celah untuk para pelanggar untuk bisa menghindari hukum-hukum tersebut. Kemudian, dari terdapat contoh kasus di atas seperti maling motor dan juga yang namanya korupsi, kita bisa melihat peran-peran antara penguasa dan juga penegak hukum. Di situ terdapat yang namanya tidak berkeadilan. Karena terdakwa bisa menjadi tersangka dan tersangka juga bisa menjadi terdakwa. Itulah yang disebut namanya intervensi dari hukum-hukum tersebut. Oke. Indonesia yang katanya negara hukum lebih cocok diartikan sebagai negara kekuasaan. Karena di mana yang punya kekuasaan, yang punya uang, yang punya kuasa, dialah yang mengatur hukum. Sedangkan rakyat
yang posisinya rendah atau rakyat biasa, mereka di mata hukum tidak ada kekuatan apapun. Sebagaimana perbandingan kasus koruptor dan maling motor. Itu sangat melukai keadaan masyarakat dan terlihat jelas. Itu pendapat kita. Pendapat kalian gimana? Itulah materi penegakan hukum yang berkeadilan. Terima kasih telah menonton, membaca, dan mendengarkan. Kami dari kelompok 2 izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.